Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Ratinus, NIM 203110139 dari kelas A akan menampilkan materi tentang mitigasi bencana, penanggulangan bencana, dan triase bencana. Yang pertama yaitu mitigasi. Sebelum kita masuk ke pengertian mitigasi, kita kenali dulu apa pengertian bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bencana berdasarkan sumbernya dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama bencana alam, yang kedua bencana non-alam, yang ketiga bencana manusia. Selanjutnya, pengertian mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah upaya pengurangan risiko bencana sebagai memperkecil jumlah korban dan kerugian. Tujuan mitigasi bencana yang pertama mengurangi dampak yang ditimbulkan khususnya bagi penduduk sebagai landasan atau pedoman untuk perencanaan pembangunan, meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis mitigasi. Yang pertama yaitu bencana struktural. Bencana struktural adalah upaya untuk menimbulkan bencana yang dilakukan dengan cara membangun berbagai prasarana fisik dan menggunakan teknologi, misalnya dengan membuat waduk untuk mencegah banjir, membuat alat pendeteksi aktivitas gunung Merapi, membuat bangunan yang tahan gempa, atau menciptakan early warning system untuk memprediksi gelombang tsunami. Yang kedua yaitu bencana non-struktural. Bencana non-struktural adalah upaya untuk mengurangi dampak bencana selain dari cara-cara di atas seperti membuat kebijakan dan peraturan, contohnya Undang-Undang Penanggulangan Bencana sebagai upaya non-struktural dalam bidang kebijakan, pembuatan tata ruang kota atau aktivitas lain yang berguna bagi penguatan kapasitas warga. Selanjutnya kita akan masuk ke strategi mitigasi bencana. Yang pertama yaitu pemetaan, pemeriksaan, sosialisasi, pemantauan, dan penyelidikan. Kegiatan mitigasi bencana. Yang pertama, pengenalan dan pemantauan risiko bencana, perencanaan partisipatif penanggulangan bencana, pengembangan budaya sadar bencana, penerapan upaya fisik, non-fisik, dan peraturan penanggulangan bencana, identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana, pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam, pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi, pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang, dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya kita akan masuk manajemen mitigasi bencana. Yang pertama yaitu penguatan institusi penanganan bencana, meningkatkan kemampuan tanggap darurat, meningkatkan kepedulian dan kesiapan masyarakat pada masalah-masalah yang berhubungan dengan risiko bencana, meningkatkan keamanan terhadap bencana pada sistem infrastruktur dan utilitas, meningkatkan keamanan terhadap bencana pada bangunan strategis dan penting, meningkatkan keamanan terhadap bencana daerah, perumahan, dan fasilitas umum, meningkatkan keamanan terhadap bencana pada bangunan industri. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh mitigasi. Yang pertama yaitu mitigasi bencana tsunami adalah sistem untuk mendeteksi tsunami dan memberi peringatan untuk mencegah jatuhnya korban. Ada dua jenis sistem peringatan dini tsunami. Yang pertama sistem peringatan tsunami internasional dan sistem peringatan regional. Yang kedua yaitu mitigasi bencana gunung berapi. Pemantauan aktivitas gunung api. Data hasil pemantauan dikirim ke Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau DVMBG di Bandung dengan radio komunikasi SSB. Yang kedua yaitu tanggap darurat. Yang ketiga pemetaan. Peta kawasan rawan bencana gunung Merapi dapat menjelaskan jenis dan sifat bahaya, daerah rawan bencana, arah penyelamatan diri, pengungsian, dan pos penanggulangan bencana gunung Merapi. Selanjutnya penyelidikan gunung Merapi menggunakan metode geologi, geofisika, dan geokimia. Sosialisasi yang dilakukan pada pemerintah daerah dan masyarakat. Selanjutnya mitigasi bencana gempa bumi. Sebelum kita mendapatkan bencana gempa bumi, lebih sebaiknya kita sebelumnya mendirikan bangunan sesuai aturan baku atau tahan gempa, kenali lokasi bangunan tempat kita tinggal, tempatkan perabotan pada tempat yang proporsional, siapkan peralatan seperti senter, P3K, makanan instan, dan lain-lainnya, periksa penggunaan listrik dan gas, catat nomor telepon penting, kenali jalur evakuasi, ikuti kegiatan simulasi mitigasi bencana gempa. Ketika gempa, yang harus kita lakukan yaitu tetap tenang,
Hindari sesuatu yang kemungkinan akan roboh kalau bisa ke tanah lapang. Ketiga, perhatikan tempat kita berdiri, kemudian ada retakan tanah atau tidak. Turun dari kendaraan dan jauhi pantai. Setelah gempa yang harus kita lakukan yang pertama yaitu cepat keluar dari bangunan, gunakan tangga biasa. Periksa sekitar kita, jika ada yang terluka lakukan pertolongan pertama. Hindari bangunan yang berpotensi roboh. Yang kedua yaitu kita masuk ke penanggulangan bencana. Apa sih pengertian penanggulangan bencana? Penanggulangan bencana merupakan suatu proses yang dinamis yang dikembangkan dari fungsi manajemen klasik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian, dan pengawasan dalam penanggulangan bencana dan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahap sebelum, saat, dan setelah bencana. Proses manajemen bencana. Yang pertama yaitu manajemen risiko bencana terbagi atas 3. Yang pertama mitigasi, kesiapsiagaan, dan prabencana. Yang kedua yaitu manajemen darurat terdiri atas saat bencana. Yang ketiga yaitu manajemen pemulihan terdiri atas pasca bencana. Komponen penanggulangan bencana nasional Undang-Undang Nomor 24 2007. Yang pertama yaitu legislasi atau hukum, peraturan perundang-undangan tahun nomor 24 tahun 2007. Ada 3 peraturan perundangan pemerintahan. Yang pertama yaitu peraturan pemerintah nomor 21 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Yang kedua peraturan pemerintah nomor 22 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana. Yang ketiga peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2008 tentang peran serta lembaga nasional dan lembaga asing non-pemerintah dalam penanggulangan bencana. Yang kedua yaitu Undang-Undang Pempres nomor 8 tahun 2008 tentang BNPB, Peraturan Menteri berkait penanggulangan bencana, Peraturan Kepala BNPB. Yang kedua yaitu pendanaan. Pendanaan terbagi atas 2, yaitu pendanaan dari pemerintah. Pendanaan dari pemerintah terbagi atas 4, yaitu kegiatan rutin dalam operasional untuk penanggulangan risiko bencana digunakan dana DIPA, termasuk dana alokasi khusus. Yang kedua kegiatan penanganan kesiapsiagaan dengan dana kontingensi. Yang ketiga untuk bantuan kemanusiaan pada saat terjadi bencana digunakan dana siap. Yang keempat kegiatan pemulihan atau rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana dengan dana bantuan sosial berpola hibah. Yang kedua yaitu pendanaan dari masyarakat, merupakan dana yang dikumpulkan oleh masyarakat, baik organisasi masyarakat, perguruan tinggi, media massa, maupun masyarakat internasional. Yang ketiga yaitu pengelolaan sumber daya. Selanjutnya penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan meningkatkan kapasitas di daerah diharapkan dapat melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan lebih baik. Penyelenggaraan penggunaan dibagi menjadi 3 sesi sesuai dengan siklus bencananya menurut Undang-Undang 24 tahun 2007 dan PP 21 2008. Selanjutnya perencanaan. Perencanaan terbagi atas 2, yaitu perencanaan yang berlaku untuk semua jenis bencana, yaitu rencana penanggulangan bencana yang kemudian dideskripsikan menjadi rencana aksi. Yang kedua perencanaan untuk satu jenis bencana. Selanjutnya kita masuk kelembagaan. Kelembagaan adalah penanggulangan bencana dapat dibagi menjadi 2, yaitu formal dan non-formal. Untuk formal di pusat ada BNPB, di provinsi ada BPBD provinsi dan di kabupaten atau kota, dan ada BPBD kabupaten atau kota. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap penanggulangan bencana. Tahap penanggulangan bencana terdiri atas tahap prabencana. Tahap prabencana yang dilaksanakan ketika terjadi bencana dan terdapat
potensi bencana. Yang kedua yaitu tahap tanggap darurat. Tahap tanggap darurat yang diterapkan dan dilaksanakan pada saat sedang terjadi bencana. Yang ketiga yaitu tahap pasca bencana. Tahap pasca bencana yang ditetapkan setelah terjadinya bencana. Selanjutnya, prinsip penanggulangan bencana menurut Undang-Undang 2004 tahun 2007, yaitu prinsip cepat dan tepat, yaitu prinsip cepat dan cepat adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan. Yang kedua yaitu prinsip prioritas, terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia. Yang ketiga yaitu prinsip koordinasi adalah bahwa penanggulangan bencana berdasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Selanjutnya, prinsip keterpaduan adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan berbagai sektor secara terpadu yang berdasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung. Selanjutnya, prinsip berdaya guna. Berdaya guna adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebih. Prinsip berhasil guna. Prinsip berhasil guna yaitu adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan. Prinsip transparan adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip akuntabilitas adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum. Kemitraan cukup jelas, pemberdayaan cukup jelas, non-proletis. Non-proletis adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan bencana darurat. Yang terakhir yaitu prinsip non-diskriminasi adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, aliran politik lainnya apapun. Selanjutnya kita masuk ke yang ketiga yaitu materi yang terakhir, triase bencana. Triase bencana adalah tindakan untuk memilih atau mengelompokkan korban berdasarkan beratnya, cedera, kemungkinan untuk hidup, dan keberhasilan tindak berdasarkan sumber daya alam atau SDM dan sarana yang tersedia. Tujuan triase bencana yang pertama yaitu mengidentifikasi kondisi mengancam jiwa, memprioritaskan pasien menurut keakutannya. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip triase. Yang pertama yaitu memprioritaskan pasien menurut keakutannya, mengkaji adekuat dan akurat, keputusan dibuat berdasarkan pengkajian, tercapainya kepuasan pasien, intervensi sesuai kekuatan kondisi. Selanjutnya kita akan masuk prosedur triase. Yang pertama yaitu triase dulu sebelum pengobatan. Yang kedua, jangan lebih dari 20 detik setiap pasiennya. Yang ketiga, tentukan fasilitas terbaik untuk penanganannya. Penanganannya itu bisa di ruang emergensi dan di lapangan. Yang dilakukan pada triase yang pertama menilai tanda vital dan kondisi. Yang kedua, penilaian tindakan yang diperlukan, penilaian harapan hidup, penilaian kemampuan medis, prioritas penanganan definitif, pemberian label. Selanjutnya kita masuk ke label warna. Label warna yang berwarna merah yaitu berguna sebagai penanda korban yang membutuhkan stabilitas segera. Yang berwarna kuning sebagai penanda korban yang memerlukan pengawasan ketat tetapi perawatan dapat ditunda sementara. Label warna selanjutnya yaitu warna hijau. Warna hijau sebagai penanda korban yang tidak memerlukan pengobatan atau pengobatan yang dapat ditunda. Yang terakhir yaitu warna hitam sebagai penanda korban yang telah meninggal.